In 5 weeks, 100,000 British forces. Unfortunately, the Nazis know of our intention to convince Germany that our target is Greece. His wife professing her deep love for you. My contribution to the mission. Although, what's the brief contents? Hai guys, film ini bercerita tentang Operasi Mincemeat, sebuah misi untuk meyakinkan Hitler bahwa Inggris akan menyerang Yunani. Hal ini dilakukan agar Hitler memindahkan sebagian kekuatannya di Sisilia dan Inggris bisa menduduki tempat tersebut. Operasi ini dilakukan oleh sebuah kelompok di bawah naungan MI5 bernama 20 Committee. Pencetus ide ini adalah Charles yang dibantu seorang pengacara bernama Ewan Montagu. Mereka bekerja sama membangun dokumen palsu tentang invasi dan berharap Hitler benar-benar mempercayai dokumen tersebut. Kira-kira gimana cerita lengkapnya guys? Langsung saja, pasang dulu headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik, dan ini dia ceritanya. Pada awal tahun 1943, seorang pengacara Yahudi Inggris bernama Ewan Montagu mengadakan pesta perpisahan untuk istri dan anak-anaknya yang akan diberangkatkan menuju Amerika besok pagi. Di pesta itu dihadiri juga oleh adik kandung Ewan bernama Ivor Montagu dan Hester, asisten Ewan. Sebenarnya, Ewan tak ingin berpisah dengan keluarganya, tetapi ia harus melakukannya demi keselamatan mereka. Dirumorkan bahwa Hitler akan menyerang London dan Ewan tahu bahwa kaum Yahudi akan menjadi incaran pertama Nazi. Selain takut diincar Nazi karena mereka dari kaum Yahudi, Ewan juga takut keluarganya diincar karena ia adalah anggota dari 20 Committee, sebuah kelompok rahasia yang dibentuk MI5 untuk mencegah spionase Nazi. Di hari perpisahan dengan keluarganya, Ewan hanya bisa berharap dirinya selamat dari perang dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Iris, yaitu istri Ewan, juga berharap yang sama, dan ia hanya bisa menahan tangis serta menitipkan suaminya kepada Ivor yang nanti akan tinggal di sana menemani Ewan. Di tempat lain, Perdana Menteri Inggris Winston menyiapkan rencana untuk menyerang Sisilia. Ia berpendapat bahwa Sisilia akan menjadi tempat strategis untuk menyerang Nazi, tetapi ia yakin bahwa Hitler juga pasti menempatkan banyak pasukan di sana. Untuk mengatasi masalah tersebut, John mengusulkan dokumen Trout Memo yang berisi strategi penyebaran isu bahwa Inggris akan menyerang Yunani sehingga Hitler mengalihkan perhatian dari Sisilia. Rencana ini akan diberikan kepada 20 Committee yang dianggap kelompok paling kompeten untuk menjalankan rencana tersebut. Perdana Menteri pun setuju dengan rencana itu dan meminta supaya Trout Memo selesai sebelum bulan Juli. Merespon perintah tersebut, 20 Committee segera mengadakan rapat dan dalam rapat itu mereka mendiskusikan tentang penyebaran berita hoaks bahwa Inggris mengirim tentara unit ke-12 untuk menyerang Yunani sehingga Nazi tidak fokus dengan pertahanan di Sisilia. Ewan mengusulkan supaya berita tersebut disertai juga bukti palsu agar Nazi lebih mempercayainya. Charles rupanya sudah menyiapkan bukti palsu yang Ewan maksud, yaitu menggunakan mayat yang diselipi dokumen soal invasi Inggris ke Yunani. Mayat tersebut akan dihanyutkan di pesisir Spanyol dan dibuat seolah ia adalah pilot Inggris yang tertembak jatuh ke laut. Nanti ketika pasukan atau mata-mata Nazi di Spanyol menemukan bukti palsu tersebut, maka mereka akan menduga bahwa Inggris sedang merencanakan invasi menuju Yunani. Setelah merundingkan segala kemungkinan dan resikonya, akhirnya Laksamana John memberikan izin dan operasi Trout Memo pun diganti namanya menjadi Operasi Mincemeat dan akan dijalankan oleh Charles dan Ewan dibantu dengan Letnan Ian. Setelah rapat, keduanya kemudian diarahkan oleh Letnan Ian menuju ruang bawah tanah dan setibanya di sana, mereka tak membuang waktu, langsung membereskan tempat tersebut. Setelah ruangan beres, keduanya diarahkan menemui seorang dokter militer bernama Batley dan diperlihatkan 3 mayat yang menurut Batley boleh dipergunakan untuk misi. Namun, Ewan tidak menemukan satu mayat pun yang cocok, sehingga ia meminta Batley mencari mayat lain yang kematiannya bisa dianggap karena tenggelam. Selain itu, Ewan juga meminta syarat lain, yaitu harus lelaki berusia muda dan tubuhnya masih utuh. Akhirnya, keduanya dibawa ke ruangan lain dan ditunjukkan mayat gelandangan bernama Glenweir Michael. Michael tewas akibat keracunan makanan yang diduga mengandung racun tikus.
Dengan bantuan mekanisme kimia di tubuh manusia, sebab kematian Michael yang sesungguhnya akan sulit diungkapkan, sehingga ia pun sangat cocok untuk digunakan sebagai pilot yang tenggelam. Bentley mengingatkan jasad Michael hanya akan bertahan 3 bulan saja, jadi dalam waktu tersebut, Ewan harus sudah selesai menyiapkan segala dokumen yang diperlukan. Dibantu oleh Hester, ketiganya mulai menyusun latar belakang Michael. Ia diberi nama Mayor William Martin, yang merupakan gabungan dari 2 nama paling umum di Inggris. Tujuannya agar nama tersebut sulit dilacak kebenarannya. William akan menjadi perwira angkatan laut karena hanya pangkat tersebut yang bertugas membawa surat rahasia. Selain karir, Hester juga menyarankan agar mereka memberikan latar belakang kisah cinta supaya lebih realistis. Mereka perlu menyisipkan foto atau surat dari tunangan saat Mayor William nanti dihanyutkan. Charles teringat seorang bernama Jane Leslie, dan ia langsung meminta foto Leslie keesokan harinya. Leslie pun memberi sebuah foto yang diambil oleh mantan suaminya dulu, tetapi dengan imbalan naik jabatan. Setelah itu guys, Leslie pun bergabung dengan tim. Sementara itu di tempat lain, Ewan bertugas mengambil foto Michael. Pekerjaan itu tentu sangat berat mengingat Michael sudah tewas sehingga setiap foto yang diambil terlihat sangat tidak meyakinkan. Bentley pun menyarankan supaya Ewan mencari seseorang yang mirip dengan Michael. Di pertemuan selanjutnya, Leslie membawa rekannya yang merupakan tentara Amerika bernama Sersan Roger Denburn, dan semua anggota operasi sepakat bahwa Sersan Roger sangat mirip dengan Michael. Mereka pun berpura-pura mengundang Roger ke dalam penelitian hubungan antara tentara Amerika dan Inggris, serta meminta beberapa foto untuk keperluan penelitian. Roger tampaknya bingung, namun karena desakan dari Leslie, ia pun menyanggupi permintaan tersebut. Setelah pertemuan itu, Leslie ceritanya menjadi tunangan Mayor William bernama Pam. Leslie tampak menikmati perannya dan mendengarkan pembangunan hubungan Pam dengan Mayor William. Ia pun banyak menghabiskan waktu dengan Ewan untuk menciptakan hubungan Pam dan Mayor William senyata mungkin. Bahkan, Ewan menunjukkan cincin berlian yang akan digunakan sebagai properti dan bukti bahwa Mayor William dan Pam benar-benar bertunangan. Sayangnya, Charles kurang menyukai kedekatan tersebut karena ia diam-diam menyukai Leslie. Ketika Ewan pergi keluar dengan Leslie, Charles sendiri dipanggil oleh Laksamana John untuk melaporkan perkembangan operasi Mincemeat. Dalam pertemuan itu, John berpesan kepada Charles untuk berhati-hati dengan Ewan karena Ivor adiknya diduga sebagai simpatisan Soviet. Charles tentu saja terkejut mendengarnya, tetapi ia yakin bahwa Ewan juga tidak mengetahui hal itu dan selama ini semuanya masih sesuai rencana dan baik-baik saja. Masalah lain kemudian muncul ketika seseorang bernama Michelle mengaku sebagai kakak dari Michael. Ia mendapatkan kabar bahwa adiknya telah tiada dan ia ingin menguburkannya dengan layak. Charles dan Ewan pun bingung bagaimana cara menjelaskan kepada Michelle bahwa jasad Michael digunakan dalam operasi Mincemeat. Mereka hanya bisa menjelaskan bahwa Michael terlibat dalam operasi rahasia dan akan menjadi pahlawan negara. Michelle pun tentu bingung dengan penjelasan itu dan merasa dipermainkan. Tak lama kemudian, Letnan Komandan Ian datang memberitahukan bahwa Perdana Menteri meminta operasi Mincemeat lebih dipercepat lagi. Dalam kondisi itu, Ian pun coba memberikan uang kompensasi karena Michael ikut dalam misi rahasia untuk membela negara. Melihat hal itu, Michelle justru tersinggung dan ia pun yang kecewa memilih pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Ewan dan Charles menghadap para petinggi Inggris untuk mempresentasikan operasi yang sudah mereka siapkan. Jasad Michael nanti akan diangkut menggunakan kapal selam dan ditenggelamkan di perairan Spanyol. Jasad itu dipastikan akan terdampar dan ditemukan oleh nelayan Huelva. Lalu setelah itu kepolisian setempat akan menerima mayat Michael dan dari sana dokumen yang dibawa Michael pasti akan tercium oleh mata-mata Nazi yaitu Klaus dan juga Kulental.
Keduanya merupakan agen terbaik Jerman, tetapi Kulental memiliki kelemahan, yaitu ia memiliki darah Yahudi. Dapat dipastikan, Kulental sedang berusaha menyenangkan para atasannya agar tidak dibunuh, sehingga ia akan lebih mudah terpancing dengan dokumen palsu tersebut. Namun, tantangan operasi ini justru muncul setelah dokumen berpindah tangan dari Kulental kepada Kolonel Alexis. Kolonel Alexis merupakan penasihat Hitler yang sangat dipercaya, sehingga dokumen palsu tersebut harus bisa mengelabui Kolonel Alexis. Sementara Ewan mempersiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan, Charles sendiri mendatangi markas Q, yaitu tempat rahasia untuk membuat peralatan perang yang canggih. Di sana, Charles mendiskusikan tentang tabung yang akan digunakan untuk menempatkan mayat Michael supaya tetap utuh. Tersisa tinggal 2 minggu lagi sebelum mayat Michael membusuk, dan John langsung memerintahkan keduanya untuk segera mengatur pengiriman mayat ke lokasi yang sudah ditentukan. Malamnya, Ewan dan timnya mengecek surat dari tunangan Michael yang nanti akan dimasukkan bersama foto Leslie. Surat itu ditulis sendiri oleh Hester berdasarkan pengalaman pribadinya. Isi surat itu pun berhasil membuat semua orang di sana sedih dan mereka pun yakin surat itu akan dipercaya oleh Nazi. Malam selanjutnya, Charles mendapatkan kiriman berkas yang berisi tentang bukti bahwa Ivor adalah mata-mata Soviet. Esoknya ia dipanggil oleh John dan diminta untuk memata-matai Ewan karena khawatirnya ia sudah menceritakan operasi Mincemeat kepada Ivor. Jadi guys, Ewan tak tahu kalau Ivor adiknya dicurigai sebagai mata-mata Soviet, sedangkan Ivor sendiri juga sebenarnya tak tahu kalau Ewan bekerja sebagai agen rahasia dan sedang menjalankan operasi penting. Ewan hanya sesekali saja bertemu dengan adiknya jika sedang bekerja di rumah, dan itu pun jarang mengobrol, hanya bertegur sapa biasa. Pada bulan April, seluruh dokumen dan perlengkapan palsu yang sudah dibuat dicek kembali sebelum dibekalkan kepada mayat Michael. Dalam surat itu diselipkan juga bulu mata Leslie supaya lebih meyakinkan. Setelah diketahui lengkap, semuanya langsung dimasukkan ke dalam saku celana Michael, sementara dokumen pentingnya ada di dalam tas yang dirantaikan ke tangannya. Kemudian, Ewan menghubungi John Horsfall, yaitu seorang supir yang akan membawa jasad tersebut ke pelabuhan kapal selam di Skotlandia. Awalnya, Ewan mengaku barang yang akan diangkut adalah peralatan optik, tetapi Horsfall memaksanya untuk mengaku karena ia juga bagian dari agen MI5. Akhirnya, Ewan pun mengaku bahwa angkutan di dalam tabung yang akan dibawa adalah jasad untuk operasi Mincemeat. Ketika Ewan berbicara dengan Horsfall, Charles mengajak Leslie berdansa sekaligus mencari tahu tentang hubungan dengan Ewan karena akhir-akhir ini Charles sering melihat Ewan berduaan dengan Leslie. Walaupun Ewan sudah mengatakan bahwa mereka dekat sebatas kerjaan saja, namun Charles kurang percaya dan mau memastikannya langsung kepada Leslie. Di situ Leslie tampak menunjukkan bahwa ia ada perasaan kepada Ewan dan Charles pun mengatakan bahwa Ewan sudah punya keluarga dan mereka kini tinggal di Amerika. Mendengar itu, Leslie pun terkejut dan memilih pergi dari pesta. Melihat Leslie buru-buru pulang, Ewan pun mengejarnya. Kemudian Leslie berkata bahwa ia merasa malu karena terlalu masuk ke dalam peran Pam sehingga ia jatuh cinta kepada Ewan yang dianggapnya seperti Mayor William. Ewan meminta maaf telah membuat Leslie salah paham, dan Leslie pun memaafkannya. Setelah kepulangan Leslie, Ewan dan Charles berangkat ke Skotlandia menemani Horsfall. Ewan langsung menanyakan apa yang diucapkan Charles kepada Leslie sehingga ia pulang lebih cepat. Charles tidak menjawab dan malah menanyakan soal Ivor yang menurut John telah menjadi mata-mata Soviet. Ewan langsung tak terima adiknya dituduh sebagai musuh, apalagi tuduhan tersebut berasal dari John yang selama ini kurang menyukainya. Ewan sangat memahami Ivor, ia yakin tuduhan tersebut adalah salah karena Ivor tak pernah sedikit pun tertarik pada dunia politik apalagi sampai menjadi mata-mata. Percakapan tersebut membuat hubungan keduanya memburuk, ditambah lagi Charles pamit mengantar jasad Michael dan Ewan tak dilibatkan dalam rencana tersebut. Ewan yang kesal pun langsung pulang sementara Charles mengangkut jasad Michael ke atas kapal selam. Alasan Charles tak mengajak Ewan karena ia sudah termakan ucapan John untuk mengambil alih misi sebanyak mungkin agar Ewan tak banyak tahu soal operasi Mincemeat. Ewan ternyata tak langsung pulang ke rumahnya.
tapi datang ke rumah Leslie lebih dulu untuk meminta maaf karena kemarin ia tak jujur bahwa ia juga merasa ada ketertarikan kepada Leslie. Leslie berusaha memahami bahwa Ewan punya keluarga yang harus dijaga dan ia yakin Ewan takkan mau merusak kehidupan keluarganya. Keduanya pun akhirnya berdamai, walau pada kenyataannya Leslie sangat kecewa. Di saat yang bersamaan, Charles tiba di Teluk Cadiz lalu berdoa bersama kru kapal selam sebelum menghanyutkan mayat Michael. Tak lama kemudian, setelah doa selesai, Michael pun dijatuhkan dan Charles tinggal berharap mayat Michael ditemukan oleh nelayan sekitar. Sesuai harapan, mayat Michael ditemukan oleh nelayan dan mereka pun langsung membawa ke kantor polisi terdekat. Di kantor polisi, mayat Michael diperiksa oleh Angkatan Laut Spanyol dan dalam proses pemeriksaan itu dihadirkan juga perwakilan dari Inggris yaitu Komandan Gomez yang sudah masuk dalam operasi Mincemeat. Namun di sini ada sedikit masalah, yaitu petugas forensik di sana ternyata baru saja meninggal, sehingga otoritas Spanyol memanggil ahli forensik dari Universitas Madrid. Masalahnya, ahli forensik tersebut mendalami ilmu soal mayat yang tenggelam. Gomez pun panik dan takut ahli forensik tersebut menemukan kejanggalan sehingga ia meminta agar otopsi dihentikan. Gomez beralasan bahwa bukti yang didapat sudah cukup banyak menjelaskan bahwa Mayor William memang tenggelam dan mereka hanya perlu segera memakamkannya. Langkah selanjutnya adalah memancing mata-mata Nazi supaya mereka mencari dokumen dari mayat Michael yang kini masih berada di kantor kepolisian Huelva. Sementara Gomez mengurus pemakaman Michael, Charles sendiri saat ini sudah berhasil kembali ke markas dan bertemu lagi dengan Ewan. Walau sedikit canggung, mereka berusaha bersikap seperti biasa, apalagi mereka masih ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu menghubungi Kapten David Ainsworth yang berada di Madrid, Spanyol. Kapten David yang juga bergabung dalam operasi Mincemeat mendapatkan telepon bahwa seorang mayor Inggris baru saja tenggelam dengan membawa dokumen rahasia. Telepon tersebut sengaja dilakukan dalam jaringan umum karena Charles dan Ewan tahu jaringan tersebut sudah disadap oleh Jerman. Sesuai dugaan, komunikasi mereka didengar oleh Klaus. Tidak cukup sampai di situ saja, esoknya Ewan mengirim telegram kepada pemerintahan Spanyol untuk menjaga dokumen yang ditemukan dan jangan sampai jatuh ke tangan siapapun. Hal tersebut tentunya supaya Klaus menganggap bahwa dokumen rahasia itu benar-benar sangat penting dan tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Klaus semakin penasaran dan ia pun segera datang ke Huelva, namun sayang ia terlambat karena kepolisian di sana sudah berangkat mengantarkan dokumen itu kepada Moreno di markas Angkatan Laut yang ada di Madrid. Harapan terakhir mereka adalah Kulental, akan tetapi tak ada yang tahu bahwa Kulental bisa melihat dokumen itu atau tidak, mengingat dokumennya berada di markas besar Angkatan Laut. Kapten David pun ditugaskan untuk mencari orang dalam yang bisa membantunya memantau gerak-gerik Kulental, tetapi ternyata Kulental juga gagal mendapatkan dokumen tersebut, bahkan kegagalan itu membuat Kulental dimarahi atasannya. Operasi Mincemeat pun menemui jalan buntu, dan kini tas Mayor William tertahan di markas besar Angkatan Laut. Kapten David mengusulkan agar mereka memanfaatkan seorang agen ganda bernama Cerruti. David mengenal Cerruti karena sempat berpura-pura menjadi agen ganda juga. Karena merasa itu adalah peluang terbaik, maka David pun menemui Cerruti dan dalam pertemuan itu David berbicara soal dokumen dalam tas Mayor William yang dikabarkan berisi informasi penyerangan yang akan dilakukan Inggris. David meyakinkan bahwa ia pro terhadap Hitler dan meminta Cerruti segera menyelidiki dokumen tersebut secepat mungkin sebelum Jerman kalah langkah oleh Inggris. Sayangnya guys, Kapten David juga tak dapat memastikan apakah Cerruti sempat membuka dokumennya atau tidak karena 2 hari kemudian tas Mayor William diserahkan kepada David. David pun terpaksa mengirimkannya kembali dan menyerahkan investigasi selanjutnya kepada tim operasi Mincemeat. Ewan dan Charles memeriksa apakah dokumen-dokumen tersebut sudah pernah dibuka atau belum, terutama dokumen rahasia palsu yang telah disiapkan.
Sayangnya, setelah dicocokkan dengan foto sebelum dikirim, segel dokumen tersebut masih sama persis dan utuh. Namun seorang ahli di sana mengatakan bahwa surat dari dalam amplop bisa diambil tanpa membuka segelnya. Ketika amplop tersebut dibuka, ternyata bulu mata di dalam telah hilang, yang menandakan surat telah dibuka sebelumnya. Namun Charles tak mau mempertaruhkan nasib Inggris berdasarkan bulu mata, sehingga tes lanjutan pun dilakukan. Hasil dari tes menunjukkan bahwa surat tersebut sudah disentuh oleh orang lain, sehingga dapat dipastikan informasi palsu soal invasi ke Yunani telah dibaca. Walau begitu, Ewan masih pesimis karena tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa dokumen itu dibuka oleh pihak Jerman. Namun di tengah kebingungan itu, 2 hari kemudian ada laporan bahwa kepala operasi Nazi bernama Kapten Jod telah memindahkan pasukannya ke Yunani. Pesan tersebut dapat dipastikan kebenarannya karena didapat dari komunikasi dengan enkripsi tingkat tinggi. Di saat yang bersamaan, Leslie kedatangan tamu tak diundang. Dia adalah Teddy yang biasa bekerja di bar tempat tim operasi Mincemeat berkumpul dan berdiskusi. Leslie pun bertanya maksud kedatangan Teddy ke sana. Teddy langsung mengatakan bahwa ia adalah anggota gerakan anti-Nazi dan teman-temannya di Jerman menyuruhnya untuk mendatangi Leslie dan meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Mayor William beserta foto Leslie yang ada di sakunya. Karena diancam akan dibunuh, akhirnya Leslie menjelaskan semuanya kepada Teddy, tetapi ia berkata bahwa Mayor William adalah agen rahasia yang sedang menyamar dan Leslie terlibat dalam rencananya. Akan tetapi, Leslie berusaha meyakinkan bahwa dokumen yang dibawa adalah dokumen asli, hanya penyamarannya saja yang palsu. Charles dan Ewan tentu sangat kesal karena bisa-bisanya mereka tak menyadari kalau di bar tempat biasa berkumpul ada mata-mata. Keduanya pun bingung siapa orang yang menyuruh Teddy, karena kalau sampai Teddy disuruh oleh bawahan Hitler, maka operasi mereka akan sia-sia dan pasukan Nazi bisa kembali lagi ke Sisilia. Keduanya mulai berasumsi, terutama Charles yang menuduh kalau Teddy ada hubungannya dengan Ivor. Pada saat itu, Ewan akhirnya mengakui bahwa ia juga tahu Ivor adalah seorang mata-mata, namun ia berusaha menutupinya karena walau bagaimanapun juga Ivor adalah adiknya yang harus ia jaga. Ewan tak mau jika sampai Ivor tertangkap dan dihukum gantung tepat di hadapannya. Ewan memastikan bahwa adiknya tak pernah mendengar ataupun tahu tentang operasi Mincemeat yang sedang Ewan jalankan. Di sana, Charles juga jujur bahwa John lah yang memintanya memata-matai Ewan dan sebagai imbalan adiknya yang di medan perang akan dipulangkan. Keduanya pun berusaha saling memahami bahwa apa yang mereka lakukan adalah sama demi menjaga dan menyelamatkan keluarga masing-masing. Esoknya guys, mereka dipanggil menghadap John yang meminta penjelasan tentang Teddy yang datang ke rumah Leslie. John khawatir Jerman sudah tahu kalau penyerangan ke Yunani adalah pengalihan. Charles di sana menjelaskan bahwa Teddy adalah suruhan dari kelompok anti-Nazi dan ia yakin tidak akan merusak operasi yang sudah berjalan dengan baik. Ewan juga menjelaskan kalau sampai detik ini Nazi masih terus memindahkan pasukannya ke Yunani dan meninggalkan Sisilia. Hal tersebut adalah satu bukti bahwa Nazi tidak mengetahui kalau Yunani adalah pengalihan. John sendiri pesimis dengan rencana penyerangan ke Sisilia karena takutnya Jerman tahu rencana mereka dan sudah menyiapkan rencana jebakan. Apalagi selama ini gerakan anti-Nazi hanya gosip belaka, tidak ada informasi yang bisa membuktikan bahwa gerakan tersebut memang ada. Namun, perintah dari atasan sudah turun. Perdana Menteri Winston tetap meminta seluruh pasukan untuk mempersiapkan penyerangan ke Sisilia. John hanya bisa berharap bahwa dugaan Charles dan Ewan benar kalau Hitler masih belum menyadari kalau dirinya sedang ditipu. Seorang kapten kemudian datang mengkonfirmasi bahwa serangan amfibi terbesar yang pernah terjadi dalam perang akan dilakukan di Sisilia dan kapten itu berharap Jerman sudah mengerahkan pasukannya ke Yunani sehingga Sisilia dapat dengan mudah ditaklukkan. Charles selalu memantau setiap informasi dari mata-mata yang ada di Jerman dan mereka melaporkan bahwa Nazi saat ini sudah bersiap di Yunani. Walau begitu, Ewan tetap khawatir karena bisa saja semua mata-mata Inggris berbohong dan justru merekalah yang sedang ditipu sekarang ini.
Charles ataupun Ewan berada di momen pertaruhan, siapa yang sebenarnya sedang ditipu, dan hasil peperangan nantilah yang akan menjawabnya. Seluruh pasukan bergabung menuju Sisilia pada tanggal 10 Juli tahun 1943. Mereka menembus gelap pagi dan berharap Jerman tak menyambut mereka dengan serangan dadakan. Tampak para tentara bersiap menunggu perintah. Begitupun di markas pusat, Charles dan semua tim Mincemeat menunggu dengan cemas bagaimana hasil serangan di Sisilia. Semua tentara sudah mencapai pantai dan mereka pun langsung maju ke depan melewati ledakan ranjau darat dan ribuan peluru yang terus ditembakkan ke arah pantai. Ewan dan tim tak hentinya terus berdoa hingga mesin telegram berbunyi yang berisi pesan dari sekutu. Isi pesan itu adalah Sisilia berhasil diambil alih dengan mudah dan pasukan Nazi hanya melakukan sedikit perlawanan sehingga korban dari pihak sekutu hanya sedikit. Kabar tersebut datang bersamaan dengan ucapan selamat dari Perdana Menteri terhadap keberhasilan operasi Mincemeat. Seluruh anggota operasi tersebut langsung merayakan keberhasilan mereka setelah bekerja selama berbulan-bulan. An ending filled with light. Setelah berbagai perdebatan dan kesalahpahaman, akhirnya Ewan dan Charles benar-benar berdamai. Operasi Mincemeat dikenal sebagai operasi pengalihan paling berpengaruh dalam sejarah dan berhasil menyelamatkan 10.000 nyawa. Operasi tersebut membantu pergerakan pasukan sekutu di Eropa hingga bisa memenangkan Perang Dunia Kedua. Setelah perang berakhir guys, Ewan dan Iris kembali bersatu sampai kematian Ewan pada tahun 85. Charles tetap bekerja untuk MI5 sampai tahun 52, lalu ia menikah dan berpindah-pindah tempat untuk mengejar hobinya. Dia pun merahasiakan identitasnya sebagai agen rahasia dari keluarganya sampai akhir hayat. Leslie menikahi seorang tentara sekutu yang datang ke Sisilia pada gelombang pertama dan Hester tetap melajang karena mendapatkan posisi lebih baik dan memerintah dengan tegas. Identitas asli Mayor Martin tetap jadi misteri selama kurang lebih 54 tahun. Pada tahun 97, pemerintah Inggris menambahkan tulisan pada batu nisannya di Huelva Spanyol. Tulisan itu berisi istirahat dengan damai Glenweir Michael yang bertugas sebagai Mayor William Martin. Dari film ini kita bisa belajar bahwa keberhasilan suatu operasi tak hanya berdasarkan siapa pemimpinnya, tapi juga dukungan dari orang-orang sekitar. Mereka mungkin tak banyak disebut dalam sejarah, tetapi tanpa mereka, pemimpin operasi akan sulit mewujudkan keberhasilan pergerakannya. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian guys. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.